Salam kasih bagi umat beriman, semoga berkat dan rahmat Allah selalu menyertai peziaran hidup kita. Kini kita jumpa lagi dalam bilik kali ini dengan tema ajaran Gereja Katolik tentang api penyucian. Umat beriman, apa penyucian itu? Atau tegasnya, api penyucian itu apa sih? Bahasa Latin, api penyucian disebut purgatorium, artinya pembersihan. Sebenarnya bahasa resmi Gereja Katolik tidak menyebut sebagai api, tetapi hanya penyucian saja, artinya tahap terakhir dalam proses pemurnian sebelum masuk ke surga. Gereja Katolik mengajarkan tentang api penyucian di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032 dikatakan intisarinya begini. Api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang yang sudah meninggal dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Namun belum secara sepenuhnya disucikan, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. Bandingkan KHK nomor 1031. Kita gereja yang berziarah ini dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Bandingkan KHK 1032. Ada yang bertanya, Romo mau tanya, apa maksud KHK tadi? Belum secara sepenuhnya disucikan, apa belum selamat? Apa tidak selamat atau gimana? Gini, keselamatan abadi sudah jelas baginya. Namun dia harus menjalani penyucian untuk apa? Memperoleh kekudusan yang perlu. Agar apa? Diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Jadi umat beriman, purgatorium atau api penyucian itu bukanlah tempat antara Anyer dan Jakarta atau antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai proses untuk masuk surga. Nah, agar lebih jelas, ayo mari kita simak apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita, Santo Gregorius Agung mengatakan demikian. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bandingkan Matius 12 ayat 32. Maka dari ungkapan ini nyata bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia, beberapa dosa lain diampuni di dunia yang lain. Ini kata Santo Gregorius Agung. Ada juga bapak-bapak gereja lain yang menulis tentang proses pemurnian sesudah kematian dan perlunya mendoakan orang yang sudah meninggal, seperti yang dikatakan oleh Santo Clemens dari Alexandria, Origenes, Santo Yohanes Chrysostomus, Tertullianus, dan Santo Cyprianus, serta Santo Agustinus dari Hippo. Itu mereka mengatakan tadi pemurnian sesudah kematian dan perlunya mendoakan mereka ini agar proses mereka menuju kepada surga lebih cepat. Dari banyaknya tulisan para bapak gereja, terbukti bahwa keyakinan akan adanya api penyucian sudah dimiliki dan diajarkan Gereja Katolik sejak abad-abad pertama. Terus apa kata kitab suci tentang hal ini? Tentang purgatorium ini. Pertama dalam kitab kedua Makabe
bab 12 ayat 36, 38 sampai 45 yang kita sudah dengar pada perayaan Ekaristi tanggal 2 November, pengenangan arwah semua orang beriman. Dalam kitab ini dikatakan bahwa yang di sana paling jelas mencerminkan dasar pengajaran mengenai api penyucian ini. Ketika Yudas panglima Israel dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini didasar oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditunjukkan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Dengan kata lain, mereka juga ikut mendoakan. Maka, mendoakan mereka yang sudah meninggal merupakan sebuah keutamaan Kristiani yang amat sangat luhur. Memberi perhatian kepada mereka yang sudah meninggal merupakan ungkapan iman kepada Tuhan, penguasa langit dan bumi yang menguasai alam semesta. Maka, berdoa bagi orang meninggal yang termasuk juga sebagai perbuatan iman, perbuatan kasih untuk membuat mereka menjadi sukacita. Maka dalam gereja Katolik setiap tanggal 2 November kita selalu merayakan Ekaristi dan mendoakan umat beriman, sanak keluarga, orang-orang yang kita kasihi, merupakan hal yang amat mulia yang jika dilakukan di dalam dengan iman yang penuh akan membawa kita dan orang-orang yang kita doakan kepada keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bahkan bulan November adalah sebagai bulan mendoakan arwah. Sesuai dengan anjuran Gereja Kudus yang tertulis dalam kalender liturgi, dalam rangka pengenangan arwah orang beriman tanggal 2 November, setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi yang sudah meninggal. Caranya, mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah yang meninggal. Yang menjalankan dari hari tanggal 1 sampai dengan 8 November memperoleh indulgensi penuh. Yang menjalankan pada hari-hari lain memperoleh indulgensi sebagian. Romo, apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan dan hukuman sementara yang disebabkan oleh dosa sudah disesali dan diampuni. Selama hidup di dunia ada dosa-dosa yang sudah disesali dan diampuni. Namun masih ada hukuman yang harus ditanggung di api penyucian. Dan indulgensi diperoleh dari Tuhan dengan kewenangan yang diberikan kepada gereja berkat tindakan amal saleh dan doa-doa tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang meninggal, yang masih di api penyucian. Maka, Gereja Katolik amat sangat menghimbau, menegaskan kepada kita umat beriman, sungguh tradisi berdoa bagi jiwa orang-orang yang sudah meninggal merupakan tradisi Yahudi yang dimulai pada abad ke-1 sebelum Masehi sampai sekarang. Maka tradisi ini juga bukan tradisi yang asing bagi Yesus. Jadi dalam kitab Makabe tadi bukan rekayasa. Gereja Katolik menegaskan ini, mengajak kita supaya memberikan perhatian penuh bagi mereka sehingga mereka sungguh cepat memperoleh kebahagiaan kekal. Maka sebaiknya bukan saja di dalam bulan November, tetapi
Biasanya kebiasaan kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi lewat intensi misa di gereja kudus. Dengan doa-doa kita mengenang mulai hari ketiga, 7, 100, 1000 itu tujuannya untuk memudahkan mereka. Dan kelak antara mereka dan kita ini adalah hanya beralih dari dunia. Maka tidak ada putus sebenarnya. Relasi ini terus kita jalankan sehingga kita pun sangat perlu mendoakan mereka. Dan kita berharap mereka juga mendoakan kita sehingga gereja yang masih berziarah ini mendoakan mereka di api penyucian untuk menuju bergabung bersama gereja Persekutuan Para Kudus yang juga kita doakan dalam bulan ini di tanggal 1 November. Oleh karena itu, gereja menganjurkan kepada kita agar kita memberikan perhatian penuh dalam bulan ini dengan doa bagi arwah-arwah orang beriman agar sukacita mereka juga menjadi sukacita bergabung di dalam persekutuan para kudus. Salve, Tuhan memberkati.